Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah kita pagi hari ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, disitulah kita beroleh ketenangan karena Tuhan sumber perlindungan dan keselamatan. Demikian pujian yang akan kita naikkan, hanya dekat Allahku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita akan ulang pujian kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan
sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat Tuhan, ketika kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, disitulah kita akan beroleh ketenangan. Karena Tuhan menyertai sepanjang jalan kehidupan kita. Kita juga akan diberikan satu kekuatan baru untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari bersama kita akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa tinggal di dalam rencananya. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, inilah kehendak Tuhan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ketika kita senantiasa tinggal di dalam kehendak Tuhan ini, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Namun ketika kita melihat kehidupan yang telah kita lewati, kita menyadari bahwa kita belum bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuhnya setia kepada kehendak Tuhan. Karena kita masih seringkali hidup menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Hidup jauh dari kehendak Tuhan. Hidup meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Masih banyak hal yang menjadi kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui angan-angan kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang indah ini, ketika kita bersama bertemu dengan Tuhan, mari kita bawa setiap penyesalan kita, mohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Kita akan naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan ulang pujian kita, bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Kita percaya Dia mengampuni kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, melalui pujian yang kita naikkan, kita mengimani bahwa kasih Tuhan itu tiada batas bagi kita. Karena ketika kita senantiasa mau menyesali akan setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan seruan kita. Dia senantiasa menyatakan kemurahannya dengan mengampuni akan kesalahan dan dosa kita. Hal ini bersama kita terima dari berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas setiap kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyatakan pengampunannya kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita akan menyatukan hati di dalam doa, syukur dan syafaat. Demikian juga doa-doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah yang menjadi sumber keselamatan kami, Allah yang menaungi dan menyertai kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga untuk menjadi saksi Tuhan. Bersyukur di pagi hari yang indah ini, Engkau sudah menuntun dan membimbing perjalanan kami, baik yang jauh ataupun yang dekat. Telah Tuhan satukan di gereja ini untuk bersama-sama kami beribadah, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang pantas kami puji dan kami sembah atas setiap kemurahan, anugerah dan berkat yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Namun kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa berkumpul bersama dengan kami. Engkau akan melawat saudara-saudara kami satu persatu. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita kelemahan fisik karena sakit penyakit.
Baik saudara-saudara kami yang pagi hari ini tetap bisa berkumpul bersama, ataupun saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul. Biarlah Engkau akan melawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya tangan-Mu terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau akan memberkati setiap usaha yang dilakukan melalui pelayanan medis keluarga, demikian juga obat-obatan. Engkaulah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun yang kami derita. Oleh karena itu kami percaya bahwa di dalam kuasa pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, Engkau akan pulihkan kami, Engkau akan sembuhkan kami, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena sakit akan semakin nyaman kondisi fisiknya, semakin baik, pulih, dan sehat di dalam nama Yesus. Juga kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung setiap beban, persoalan, dan pencobaan hidup. Biarlah Engkau sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan saudara-saudara kami untuk memberikan kekuatan iman, untuk memberikan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami tetap memiliki satu kekuatan di dalam Tuhan dan tidak akan berputus asa, tetapi akan terus bergantung penuh di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Karena sampai waktunya Tuhan, Engkau akan memberikan solusi kepada saudara-saudara kami atas setiap pergumulannya. Sehingga ketika saudara-saudara kami beroleh jalan keluar, mereka bisa menyaksikan, mereka boleh menceritakan akan setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan undur dari hadapan Tuhan. Dikarenakan berbagai macam halangan yang ada dalam hidupnya, Tuhan kiranya Engkau akan menguasai kehidupan saudara-saudara kami di dalam Roh Kudus untuk mengetuk pintu hatinya kembali, untuk memanggil mereka kembali, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu dan berkumpul bersama, menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk menerima janji dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan akan berkati kekuatan, kesehatan, panjang usia. Juga anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan akan memberkatinya sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sepenuhnya. Juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah yang saat ini sudah mulai aktif kembali untuk melanjutkan pendidikannya masing-masing, Tuhan senantiasa akan menyertai, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan roh ketekunan, sehingga anak-anak kami mampu menunjukkan prestasi yang baik dimanapun sekolah mereka berada dan menjadi saksi Tuhan. Juga anak-anak kami yang sudah lulus saat ini berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga akan beri dan tunjukkan pekerjaan yang baik. Anak-anak kami yang sudah cukup usia mendambakan jodoh, Tuhan juga akan tolong anak-anak kami sehingga anak-anak kami mampu untuk menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap keluarga Tuhan genggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan urapan dan berkat, kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga milik Tuhan. Demikian juga Tuhan mampukan setiap keluarga hidup di dalam cinta kasih dan damai sejahtera. Tuhan juga akan memberkati pekerjaan keluarga, apapun pekerjaan baik itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan berkat anugerah dan kecukupan untuk setiap keluarga. Juga kami berdoa untuk pelayanan di gerejamu ini, Tuhan akan memberkati sehingga setiap rencana program pelayanan yang ada bisa berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami tepatnya di tanggal 17 Agustus akan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Bersyukur bersama dengan bangsa dan negara Indonesia ini boleh menikmati masa kemerdekaan yang Tuhan beri, sehingga mampukan setiap unsur dan elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih juga ketika ibu kota negara itu akan berpindah ke IKN Kalimantan Timur. Dan untuk upacara perdana HUT RI yang ke-79 akan diadakan di sana. Tuhan akan memberkatinya
sehingga setiap rencana dan program pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan juga akan memberkati yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan akan memberkatinya, menjauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini bisa terlaksana dan berlangsung dengan baik. Dan sungguh kami boleh menikmati dan menghayati pertemuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dalam setiap keadaan kita tentunya berkat Tuhan selalu dicurahkan karena Dialah Tuhan yang pemurah. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Referen kita ulang. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bersama kita akan haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus.
Dengan kami mengingat akan setiap pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap keadaan kami, Engkau senantiasa menjaga kami dan memberkati kami. Sehingga ungkapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Kami aturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau akan memberkati dan mengurapi persembahan ini. Sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gerejawi di GKJ Ngatirjo ini. Juga persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sehingga berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah atas kami setiap pribadi, demikian juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ketika kami berkumpul Engkau juga akan memberikan makanan bagi rohani kami, yakni kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk membuka hati, pikiran dan jiwa kami. Sehingga firman yang akan kami terima boleh kami renung resapkan atas hidup kami, menjadi terang dan pedoman atas kami kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu kedua bulan kemerdekaan saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Nanti akan saya lanjutkan ke ayat 48 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenung resapkan firman Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita ini adalah menghidupi kerelaan. Menghidupi kerelaan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kerelaan berangkat dari suku kata rela. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rela itu berarti bersedia dengan ikhlas hati. Dan di dalam kerelaan kita perhatikan juga ada satu unsur, yakni ketulusan. Tidak hanya unsur ketulusan, tetapi ketika ada satu kerelaan, maka di situ juga ada unsur berkorban untuk kebaikan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa kemerdekaan Indonesia yang akan kita peringati di tanggal 17 Agustus mendatang. HUT keberapa Bapak Ibu? Ya, 79. Tentu kemerdekaan yang bisa dicapai oleh bangsa dan negara kita ini, itu tidak lepas dari para
pejuang yang mereka dengan rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Ada satu pahlawan nasional yang harus kehilangan nyawa di usia 18 tahun. Yang sebenarnya di usia itu masa depannya masih begitu panjang. Tetapi karena dia harus berjuang bersama dengan ayahnya yang bernama Paulus Tiahahu, mereka membangun benteng-benteng untuk menghadapi pasukan Belanda yang akan menguasai pulau Saparua Maluku. Yang akhirnya ayah yang bernama Paulus itu tertangkap dan oleh Belanda dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Marta Tiahahu, dia dibawa ke Pulau Jawa, dipenjara, menghadapi penyiksaan, penganiayaan, dan dia meninggal di usia yang masih sangat muda belia, 18 tahun. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga banyak kisah pahlawan nasional lainnya yang menunjukkan bahwa mereka memiliki satu sikap kerelaan untuk Indonesia merdeka. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, berbicara tentang kerelaan, kita juga belajar dari Tuhan Yesus bahwa di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti kehidupan. Hal ini berwujud di mana Tuhan Yesus memiliki satu kerelaan yang tulus, memberi diri untuk dimakan atau menjadi korban. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sebab kebanyakan pribadi manusia itu tentu tidak akan mudah siap dan mau untuk menjadi korban. Tetapi seringkali malah justru mengorbankan sesamanya. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menempatkan dirinya, bersedia, tulus untuk menjadi korban, dimakan. Ini adalah satu kerelaan yang luar biasa. Sehingga dengan kerelaan inilah yang membuat setiap orang percaya tidak merasakan lapar lagi, tidak merasakan haus lagi. Sebab roti kehidupan itu adalah roti yang diberikan oleh Allah, yakni melalui pengorbanan Kristus, pencurahan darah, pencurahan daging, pengorbanan tubuhnya di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak yang bernama Adit. Dia sudah menjadi yatim sejak usianya masih SD. Ayahnya meninggal dan ibunya tidak tahu entah pergi kemana. Sehingga anak ini lalu ikut om dan buliknya. Anak ini tinggal bersama dengan kerabatnya tersebut. Yang ternyata kerabatnya itu juga pas-pasan secara ekonomi, hidupnya sulit. Jadi buliknya hanya sebagai penjual kue bolang-baling. Sedangkan omnya ini serabutan bekerjanya. Tetapi mereka senantiasa dengan penuh kasih merawat Adit ini, ponakannya. Sehingga Adit ini pun tetap bisa bersekolah. Namun demikian, Adit juga tidak tinggal diam. Sekalipun dia juga tetap bisa bersekolah, Adit ini juga rela membantu pekerjaan apapun yang ada di rumah om dan buliknya ini. Sepulang sekolah, Adit ini membantu buliknya keliling berjualan kue. Dia rela untuk membantu buliknya
supaya buliknya ini katanya tidak capek, sehingga dia yang menyediakan diri untuk keliling menjual kue. Sore hari ketika dia pulang, lalu dia melihat omnya ini sedang membuat layangan, maka dia pun tidak mau istirahat. Dia membantu omnya untuk membuat layang-layang, dan dia juga menjual layang-layang itu di waktu ketika dia memiliki kelonggaran. Bapak Ibu, ini satu cerita tentang kerelaan seorang anak untuk dia juga mau bekerja keras. Dia mau berjuang, dia rela melakukan apapun, terlebih itu adalah untuk kebaikan hidupnya. Dan akhirnya ini menaruh simpati dari netizen, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada seorang netizen yang lalu datang ke rumah om dan buliknya bertemu dengan Adit. Dan akhirnya Adit ini juga mendapatkan bantuan yang cukup, bahwa untuk biaya sekolah, kebutuhan sekolah semuanya ditanggung olehnya. Demikian juga Adit akan terus dibantu ketika membutuhkan sesuatu. Bapak Ibu, cerita ini menjelaskan bahwa dengan satu kerelaan untuk melakukan sesuatu yang baik, itu pastinya akan berbuah. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kerelaan Kristus, di mana Kristus sudah mengasihi kita, memberikan tubuh darah, memberikan dikatakan sebagai penggambaran roti hidup bagi kita, sehingga kita pun beroleh keselamatan dan jaminan kehidupan kekal. Kita juga diajak untuk menghidupi kerelaan seperti yang dimiliki Kristus bagi kita. Itu harus menjadi satu sikap kehidupan orang percaya, memberi diri, merelakan diri untuk mengerjakan dan melakukan yang baik. Bukan berarti lalu ketika orang memiliki satu kerelaan, dia lalu mau untuk ditindas. Namun kerelaan itu adalah untuk membangun kehidupan, membawa satu perubahan di dalam kehidupan pribadi dan bersama-sama. Itu juga bukan merupakan satu sikap pembulian diri, merendahkan diri sendiri. Tetapi kerelaan yang dimiliki oleh orang percaya itu berarti pemberian diri untuk membaharui dan membangun kehidupan diri dan bersama-sama. Bapak Ibu, tentu di dalam kita memberi diri itu adalah melalui satu proses seluruh keberadaan kehidupan kita. Ketika kita merelakan diri bagi Tuhan, berarti kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita melayani, ketika kita memuji, ketika kita bersekutu, semua hal yang kita lakukan, kita kerjakan membutuhkan kerelaan hati kita, kerelaan hidup kita. Sehingga seluruh keberadaan hidup kita ketika itu didasari dengan satu kerelaan, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Dan setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bagi Tuhan, berarti kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan tentu setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bagi Tuhan itulah yang akan membuat kita ada di dalam naungannya, ada di dalam anugerahnya. Di sisi yang lain kita juga diajak untuk memberi diri, merelakan diri kita bagi sesama kita. Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami satu kondisi hidup yang sulit, kondisi hidup yang susah, maka kita diajak merelakan diri kita untuk memberikan pertolongan, menguatkan saudara-saudara kita, mendukung saudara-saudara kita, sehingga mereka tidak akan terjatuh,
tetapi mereka tetap bisa berdiri dengan kokoh untuk melanjutkan kehidupannya. Melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, biarlah dengan kerelaan itu akan membuat saudara-saudara kita di sekeliling kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Demikian juga ketika ada saudara kita yang kita rasakan melakukan satu tindakan yang salah ataupun ucapan yang salah. Tentu ini juga membutuhkan satu sikap kerelaan hati kita untuk betul-betul memberikan satu pengampunan kepada saudara-saudara kita. Karena ketika kita tidak memiliki kerelaan hati untuk mengampuni sesama, tentu setiap hal itu akan menjadi beban. Dan setiap hal yang kita simpan itu akan menjadi akar yang pahit untuk menghambat hidup kita ke depan. Sehingga kerelaan mengampuni itu betul-betul harus kita hidupi untuk saudara-saudara kita. Sehingga hati kita bersukacita, hati kita damai sejahtera, saudara-saudara kita mereka juga berbahagia atas setiap hal yang kita rela bagikan kepada mereka. Tentu ketika ada saudara-saudara kita juga yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, tentu kita juga harus memiliki satu kerelaan untuk mengulurkan tangan bagi mereka. Dengan tulus kita mau membantu, kita mau berkorban untuk mereka. Karena ketika kita mau tulus membantu mereka, apa yang kita kerjakan sedikit pun, apapun itu untuk saudara-saudara kita yang lain, itu sudah akan membuat saudara-saudara kita bersukacita dan berbahagia. Saudara, ketika kita juga melihat ada satu kekecewaan, ada satu konflik dan lain sebagainya, kita di situ diajak juga untuk membawa kerelaan hati dan hidup kita menjadi rekonsiliator, menjadi juru pendamai atas setiap konflik, kekecewaan, persoalan yang ada. Sehingga akhirnya apa yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kebersamaan bisa menyatukan hati, menyatukan hidup, sungguh-sungguh itu boleh tercapai. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memiliki kerelaan melakukan setiap perkara yang baik atas hidup kita untuk menjadi berkat dalam hidup pribadi dan kebersamaan kita, bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Engkau meneladani kepada kami tentang kerelaan. Ajar kami Tuhan juga untuk memiliki kerelaan hati, mengerjakan setiap apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kerelaan yang kami miliki, kami sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami melayani Tuhan, kami berbakti kepada Tuhan, kami mengerjakan setiap kehendak Tuhan dengan rela hati kami, dan sungguh itu juga menjadi berkat. Mampukan kami juga untuk rela dan memiliki kerelaan hati, berbuat sesuatu yang baik kepada saudara-saudara kami. Karena Engkau sudah memberi sesuatu yang baik kepada kami, anugerah keselamatan. Biarlah itu juga kami bagikan kepada saudara-saudara kami dengan tulus hati, dengan rela hati. Kami akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan bagi sesama kami, membuat mereka mendapatkan, merasakan berkat dari Tuhan, bersukacita dan berbahagia bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang, Tuhan, sertai kami di perjalanan. Kami boleh sampai dengan selamat. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kerelaan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian "Ada Satu Sobatku" bersamaan dengan persembahan diakonia.
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan ulang pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pulanglah dalam damai sejahtera dan arahkan hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.